kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena anugerah-Mu kami dipertemukan kembali di dalam ruangan ini untuk bersama-sama berdiskusi, mempelajari bagaimana membaca Alkitab secara benar, sehingga apa yang Engkau maksud di dalam setiap teks itu dapat kami pahami, dan kemudian kami sebagai hamba-hamba Tuhan dapat meneruskannya kepada jemaat Tuhan juga secara bertanggung jawab. Kami berdoa dari awal sampai akhir diskusi ini, kiranya semuanya dipimpin Tuhan, dan kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang belum sempat bergabung atau yang berhalangan oleh karena ada di ruangan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, supaya kami semakin hari semakin bertambah di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kami berdoa memulai kelas ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pak Victor, gimana kabar? Puji Tuhan, sehat Pak. Sehat ya. Saya lupa tugas minggu lalu apa ya? Lukas 7. Oh, Lukas 7. Observasi kan? Siap. Oke. Nah, kalau begitu apa yang dibaca di dalam Lukas 7? Bagaimana Pak Victor? Pertanyaan-pertanyaan Bapak apa saja? Lukas 7 ayat 1 sampai 10 ya? Iya Pak. Oke. Pertanyaan apa yang pertama kali muncul di pikiran Pak Victor? Di manakah? Di mana? Oke, di mana? Di manakah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira? Di mana itu? Di Kapernaum. Ayat berapa, Pak? Ya. Ayat berapa? Sebentar Pak. Mana itu? Di ayat pertama sampai ayat yang kedua Pak. Iya. Di pertanyaannya di ayat 1 apa di ayat 2 pertanyaannya? 1. Ayat 1. Ya. Di mana di situ menyembuhkan di ayat 1? Sudah terjadi kesembuhan belum di ayat 1? Belum. Ya, belum. Berarti kesembuhan itu belum ditanya. Saya ini. Ya. Kalau ayat 1 kemana Yesus pergi setelah ia selesai berbicara di depan orang banyak? Itu dia. Kemana? Ke Kapernaum. Ya, oke. Ayat 1. Ya, oke. Terus masuk ayat yang kedua. Tunggu dulu. Apakah di ayat 1 sudah nggak ada pertanyaan? Ada, Pak. Apa? Siapa yang selesai berbicara di depan orang banyak? Siapa? Yesus. Oke, betul. Apalagi? Masih Kepada ada nggak di siapa 1? Yesus berbicara? Kenapa, Bu? Kepada siapa Yesus berbicara? Kepada siapa? Orang banyak. Pada orang banyak. Betul. Apalagi? Kapan Yesus masuk ke Kapernaum? Kapan itu? Setelah selesai berbicara di depan orang banyak. Itu dia ya. Jadi satu ayat ada 4 pertanyaan di situ. Nah, itu artinya apa? Sudah mulai tajam, ya kan? Sudah mulai tajam penglihatannya. Tapi ngomong-ngomong perpustakaan Bu Francisca itu cakep sekali itu ya. Ini bohongan, Pak. Oh, aduh. Itu harus dijadikan kenyataan itu, Ibu tuh. Nah, oke. Amin. Ayat 2. Ayat 2, ayo.
Pak Victor dulu, Pak. Oke, Pak Victor, yang lainnya coba. Silakan aktif yang lain. Saya langsung ke ayat 3 soalnya. Berurut dulu, Pak, berurut. Oke. Kalau kan di ayat 2 itu kan ada perwira Romawi. Dia memiliki budak, menghargai. Budak itu sedang sakit parah, hampir mati. Itu kan bisa diajukan banyak pertanyaan itu. Saya dapat 5, Pak, untuk ayat 2. Aduh, Iya. monggo lanjut. Lanjut Bu Francisca. Tak Kan cantik. siapa dulu nih? Siapa? Kan bisa siapa? Siapa, yuk? Iya. Siapa yang mempunyai seorang hamba? Siapa yang mempunyai seorang hamba? Seorang perwira. Iya, seorang perwira. Atau siapa yang ada di Iya. kota Kapernaum? Karena kan di ayat 1 toh. Iya. Nah, siapa yang ada di kota Kapernaum? Seorang perwira Romawi. Iya. Nah, gitu. Nah, baru yang tadi. Oke. Terus apa lagi, Bu Francisca? Siapanya ada lagi, Pak, siapa yang dipunyai seorang perwira? Dibalik, Pak, seorang hamba. Seorang hamba. Iya. Seorang budak. Terus Ya. di mana ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya? Di Di Kapernaum. mana? Di situ. Di Kapernaum. Iya. Oh ya, kembali ke yang tadi bisa. Oke. Terus bagaimana sikap dan perlakuan perwira kepada hambanya? Iya, bagaimana Sangat sikap menghargai. perwira itu terhadap budaknya? Pakai kata budak aja dulu, budak. Oh, Ya, bukan. ya, karena kan yang tertulis kan budak toh. Iya. Apa di Alkitab Ibu hamba ya? Hamba, Pak, masih yang terjemahan lama, Pak. Oh ya, kalau di Alkitab saya ini, sorry, saya pakai bukan. Enggak, bukan terjemahan Oh ya baru betul, itu. saya pakai versi yang lain. Oke, ya hamba betul. Iya, sangat menghargai, Pak. Sangat menghargainya. Iya. Terus, Terus bagaimana keadaan hamba itu? bagaimana keadaan hamba itu? Sedang sakit keras dan hampir mati. Sedang sakit keras. Karena ada dan dijawab 2, Bu. Oh, sedang sakit keras, sedang Sedang hampir sakit mati. keras, terus Sedang hampir mati gitu, Pak. sedang hampir mati. Iya, ya. Ya kan ada 2, ada dan toh, jadi harus itu dipisah itu. Nah, oke Pak Victor, ayat 3 tadi Pak Victor. Aduh, saya pikir satu ayat satu pertanyaan. Oke. Yang ketiga Tergantung siapakah? jawaban, Pak. Ya, siapakah siapakah yang disuruh oleh perwira untuk menemui Yesus? Siapa? Tua-tua Yahudi. Iya. Terus ada waktu nggak di situ? Ada. Pak Victor, ada waktu nggak di ayat 3? Waktu. Ayo. Ya, ada nggak waktu di ayat 3, ayo? Sehingga pertanyaannya kapan? Ayo, Bu Francisca tanya, Pak Victor yang jawab, ayo. Oh, pertanyaan saya gitu, Pak. Ya, Ibu yang tanya, nanti Pak Victor yang jawab. Kapan ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus? Kapan Pak Victor? Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Gitu dong. Gimana sih? Udah ketemu kan? Oke. Terus, masih ada? Masih, Pak. Silakan. Siapa yang mendengar tentang Yesus? Siapa yang mendengar tentang Yesus? Perwira. Ya, perwira itu. Perwira itu. Apa? Coba apa? Apa yang didengar perwira itu? Apa? Tentang Yesus. Tentang Yesus. Bisa? Nah, apa lagi? Ayo. Apa yang dilakukan perwira itu ketika ia mendengar tentang Yesus? Apa? Menyuruh beberapa
orang tua-tua Yahudi untuk meminta Iya. kepada Yesus Iya, supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. iya. Apalagi? Apa yang diminta beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus? Apa? Untuk datang dan menyembuhkan hamba perwira itu. Datang dan menyembuhkan hamba. Masih ada nggak? Saya kira itu ya, cukup Iya, ya. Pak. Saya dapat 6, Pak. Nah, oke, ayat 4. Mana yang lain? Ayo, tampakkan wajahmu dan perdengarkan suaramu. Bu Francisca satu ayat banyak banget. Oh, banyak. Tergantung jawaban, Pak. Iya, Ya. tergantung, Pak. Kalau jawabannya sudah habis, baru habis bertanya. Kalau nggak ada, masih ada jawabannya, tanya lagi. Nah, ayat 4. Kalau ayat keempat, pertanyaan saya, mengapa? Mengapa? Ayo. Mengapa para tua-tua Yahudi meminta Yesus Kok aku nggak bisa baca tulisanku sendiri sih? Meminta pertolongannya. Mengapa para tua-tua Yahudi meminta Yesus menolong perwira itu? Ya, mengapa? Karena ia layak engkau tolong. Iya, ia layak ditolong. 5. Ya. Sampai di ayat 4 aja dulu. Oke. Ya, oke. Oh ya, 1. Kalau mau digabung dengan ayat 5 juga bisa. Coba pertanyaan di ayat 4 atau di ayat 5, jawabannya bisa dibolak-balik. Iya. Karena titiknya di ayat 5. Ya. Jawabannya di ayat 5, Pak. Ya, coba. Mengapa para tua-tua Yahudi meminta Yesus menolong perwira itu? Karena ia layak engkau tolong karena ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung tidak. Mesti dibikin pertanyaan baru dari kata mengapa orang itu layak ditolong. Oh. Mengapa perwira itu layak ditolong menurut pandangan dari tua-tua Yahudi, coba. Mengapa ia layak ditolong? Ayo. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Sebab ia mengasihi bangsa kita. 1, apalagi? Dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat. Dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ya, itu dua alasan itu. Dia layak engkau tolong karena 2 hal itu. Oke. Kita ke ayat 6. Apa ini bisa nih? Atau bagaimana? Dari kata lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Itu jawaban. Pertanyaannya apa? Siapa yang pergi bersama-sama dengan mereka? Ya, Yesus, oke, betul. Tapi dari kata apa coba? Apa yang Yesus lakukan? Lakukan apa? Pergi bersama-sama dengan mereka. Pertanyaan tadi itu belum lengkap itu, karena kalau apa yang Yesus lakukan itu masih sangat luas. Coba dibikin pertanyaan lebih spesifik. Apa yang Yesus lakukan terhadap permintaan tua-tua Yahudi? Ya kan? Lebih spesifik toh? Nah, yaitu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ya. Oke. Apalagi pertanyaannya, ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk apalagi kira-kira? Kapan perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berkata kepada Yesus? Berkata apa dulu? Mesti lanjut supaya jelas. Supaya tidak jangan bersusah-susah datang ke dalam rumahku, sampai di situ. Ya. Kapan? Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu.
Iya, ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Mengapa? Mengapa perwira itu merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya? Nah, terbalik Pak. Justru jawabannya yang Nah, pertanyaannya yang jawabannya adalah merasa tidak layak. Apa pertanyaannya? mengapa? Mengapa Yesus menyuruh? Mengapa perwira itu menyuruh? Oh, mengapa perwira itu menyuruh teman-temannya, sahabatnya, Untuk untuk menemui Yesus? supaya masih lanjut pertanyaannya. Supaya jangan datang ke rumahnya. Ya, jawabannya karena dia merasa tidak layak. Karena ia merasa tidak layak. Jadi kalimatnya itu mesti lengkap juga ya kan? Ya. Kalau kalimatnya tidak lengkap nanti jawabannya juga ini apa? Seperti dibuat-buat gitu. Jadi bikin pertanyaan yang spesifik menjurus kepada jawaban itu. Ya. Iya. Lalu ayat 7. Ayat yang ke-7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Siapa yang menganggap dirinya tidak layak datang kepada Siapa Yesus? yang menganggap diri tidak layak datang kepada Yesus? Siapa? Perwira. Karena jawabannya di ayat 7, pertanyaan ayat 7, ya mungkin jawabannya adalah aku. Aku. Kecuali kalau mau digabung sampai di ayat perwira itu di ayat berapa ya? Ayat 6. Ya. Nah, jadi aku di situ baru kita tanya siapa aku di situ. Nah, baru kita tafsir di ayat 6. Aku di situ adalah perwira Kapernaum. Oke. Nah, lalu 7b kira-kira apa? Apa yang dikatakan perwira itu? Ya. Apa Sebab yang dikatakan perwira itu? Katakan saja sepatah kata. Maka hambaku Mungkin pertanyaannya kurang lengkap tadi ya. Apa dikatakan perwira itu ya? Coba bikin lebih lengkap lagi pertanyaannya. Karena kan ini Yesus loh saya datang gitu. Cukup katakan saja sepatah kata, maka hamba akan sembuh. Jadi pertanyaannya bagaimana? Katakan saja sepatah kata. Itu jawabannya. Pertanyaannya adalah apa apa yang diinginkan perwira itu dari Yesus? apa yang diinginkan oleh perwira itu dari Yesus? untuk Katakan Ya, kata ya, saja, hambaku itu akan sembuh. katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Terus, masih ada nggak pertanyaan dia 7? Kalau ayat 7-nya sendiri, udah Pak kayaknya. Kalau hambaku akan sembuh, kira-kira apa jawabannya? Pertanyaannya. Bisa nggak? Hambaku akan sembuh. Karena jika maka nih, karena kan kata maka ya kan? Nah, jadi seharusnya di awal itu ada kata jika engkau mengatakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Apa yang terjadi ketika Yesus mengatakan sepatah kata saja? Apa ya? Apa yang terjadi? Hambaku akan Sembuh. sembuh. Oke. Nah, di ayat 8.
Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada yang seorang lain datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Kira-kira apa yang dinyatakan di sini? Siapa yang seorang bawahan? Siapa yang seorang bawahan? Aku sendiri. Aku sendiri. Terus, Siapa yang berada di bawahku? siapa yang di bawahku? Prajurit. Prajurit. Iya. Siapa yang berkata kepada prajurit? Siapa yang berkata kepada prajurit? Ya, aku ya. Oke. Iya. Saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang simpel saja itu, yang gitu-gitu ya. Nah, maksudnya gini, saya jelaskan dulu. Ayat yang ke-8 ini adalah keyakinan dari perwira itu bahwa dalam sebuah perkataan itu ada kuasa gitu loh. Ini masuk isinya dikit ya. Karena itu dia percaya bahwa di dalam perkataan Yesus itu ada kuasa. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab terbukti juga dari kata-kataku. Kalau aku berkata kepada prajurit ini pergi, dia pergi. Pada yang lain kerjakan, dia kerjakan. Nah, jadi ada kepercayaan terhadap kuasa dari sebuah kata. Oke, ayat 9. Kapan Yesus merasa heran? Kapan Yesus merasa heran? Kapan itu? Setelah Yesus mendengar perkataan itu. Perkataan mana nih kira-kira? Tunjuk di mana? Yang ayat sebelumnya, Pak. Ayat 8. Iya, betul. Betul, betul. Atau bisa juga dari ayat 7b. Apa Bu Francisca? Yang apanya, Pak? Pertanyaannya Jawabannya. Oh, pertanyaannya kapan Yesus merasa heran? Pak Victor bisa melihat waktu nggak di situ? Ada keterangan waktu? ya, Indikasi. ya, setelah. Setelah ya, ya betul. Jadi itu memberi indikasi ada waktu di situ. Jadi ya, oke betul. Pertanyaannya betul, jawabannya betul. Kalau kita mengapa ya mengapa? Mengapa Yesus heran kepada perwira itu? Aduh, luar biasa. Mengapa Yesus heran? Karena perwira itu berkata, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Aku tidak layak untuk datang kepadamu. Katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Iya. Mungkin kalau aku tidak layak itu sudah agak di atas, Bu. Yang dibawa dulu ya dari ayat 8 dulu itu. Yaitu katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Akan sembuh. Ya. Jadi dijawab dulu dari ayat yang paling dekat ya, Bu ya. Iya, Baru Pak. kalau kita melebar, baru kita melebar. Ya. Lalu apalagi ayat 9? 9. Apa yang Yesus lakukan setelah mendengar perkataan itu? Apa yang Yesus lakukan setelah mendengar perkataan itu apa? Berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ya, berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Berkata dia. kepada orang banyak itu. Sampai di situ aja dulu, kan yang dia lakukan. Kan itu yang dilakukan kan, berpaling. Nah, baru apa yang Yesus katakan? Nah, ditanya lagi di situ. Orang banyak itu. Nah, apa coba tanya? Apa yang Yesus katakan kepada orang banyak yang mengikuti dia? Bagus. Apa itu? Aku berkata kepadamu. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Betul, betul, betul. Berarti apa yang menonjol dari periode Kapernaum ini? Iman. Iman. Oke, sebelum kita masuk ke situ, ayat 10 coba. Pak Victor dulu nih. Ayo, ada waktu nggak Pak Victor di ayat 10? Ada juga. Coba jawab. Bikin pertanyaan waktu.
Apa yang telah terjadi setelah sahabat perwira itu kembali ke rumah? Apa yang terjadi? Didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Tadi kan kita tanya waktu dulu, Pak. Saya kan tanya, ada nggak keterangan waktu? Nah, berarti kapan? Kapan dong? Kan waktu yang kita mau tanya tadi yang saya suruh. Berarti pertanyaannya itu yang 10B-nya, Pak. Pertanyaannya 10B, jawabannya di 10A. Kapan didapati hamba itu telah sehat kembali? Kapan? Setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah. Iya, setelah orang-orang itu kembali ke rumah. Baru apa yang terjadi? Yaitu hambanya telah sehat kembali. Nah, ya begitu. Jadi kan kita mengajukan sebanyak mungkin pertanyaan supaya semakin. Nah, jadi kita masuk dalam ini ya, sudah masuk ke dalam isi ya. Iman perwira Kapernaum ini, mengapa Yesus mengatakan bahwa perwira Kapernaum ini memiliki iman yang besar? Itu pertanyaan kita sudah masuk itu. Intinya. Kenapa imannya begitu besar di mata Tuhan? Karena dia percaya hanya perkataan Yesus saja bisa menyembuhkan. Karena bisa nggak dijawab dari ayat 1 sampai ayat yang ke 5? Karena imannya itu, coba kaitkan dengan kasih, coba. Kasih. Karena perwira itu merefleksikan imannya dalam Kasih. tindakan kasih. Kasih kepada siapa? Kepada hambanya. Pertanyaan Bapak apa tadi? Mengapa perwira itu dipuji imannya begitu besar? Mengapa Yesus mengatakan bahwa imannya besar? Karena imannya satu, terrefleksi di dalam tindakan kasih. Ya, diwujudkan di dalam tindakan kasih. Imannya diwujudkan dalam tindakan kasih. Nah, di mana kasihnya itu? Di ayat 1 sampai ayat 5. Pertama, kasih kepada siapa? Hambanya. Pada hambanya. Kedua, kasih kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Jadi, wujud kasihnya itu adalah peduli dan memberi. Ya. Nah, lalu mengapa Yesus berkata bahwa iman sebesar ini tidak kudapatkan di tempat lain kecuali dalam perwira ini? Baru tadi yang jawaban Pak Victor tadi itu. Karena dia percaya belum itu. Aku tidak layak tadi di mana? Ayat 6 ya? Ayat 6 ya, ayat 6 sampai 7A. 6 sampai 7A. Jadi dia beriman begitu kuat sehingga nyata di dalam tindakan. Enggak, di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7A, apa itu? Keseluruhan perwira yang apa, Ibu? Perwira itu memanggil Yesus dengan kata Tuhan. Tidak begitu tegas kalau itu. Yang aku tidak layak gitu loh. Aku tidak layak.
Karena dia merasa berdosa. Bukan. Ini sikap. Sikap apa ini? Oh, merendahkan Rendah hati, diri. Pak. Jadi Yesus mengatakan iman perwira ini begitu besar karena imannya nyata di dalam sikap rendah Oh, rendah hati. hati. Padahal kan secara sosial waktu itu kan perwira ini kan status sosialnya kan tinggi, ya kan? Oh, Iya. Nah, siapa Yesus di mata masyarakat Yahudi apa? Status sosial. guru. Tukang kayu, Pak. Sama guru. Jangan guru, jangan. Oh, anak tukang kayu. Anak Tukang tukang kayu. Nah, ya kan? Jadi saudara bisa bayangkan di situ seorang perwira tinggi mau menunjukkan diri kepada seorang anak tukang Anak kayu. tukang. Jadi betapa merendahkan diri dia di hadapan. Nah, itu refleksi iman yang benar. Nah, lalu mengapa Yesus mengatakan bahwa perwira itu memiliki iman yang besar? Ayat yang ke-7b sampai dengan ayat yang ke-8 di situ. Apa di situ? Ayo. Imanmu besar. Kenapa imanmu besar? Dijawab dari ayat 7b sampai ayat 8. Percaya Yesus bisa menyembuhkan hanya dengan sepatah kata saja. Iya. Percaya kepada kuasa perkataan Yesus. Kira-kira nyambung nggak nih logikanya nih? Bahwa iman yang besar itu harus terefleksi di dalam tindakan Kata. kasih dong. Iman yang besar di mata Tuhan itu terefleksi di dalam perubahan Sikap. Iman yang besar di mata Tuhan itu percaya kepada perkataan Yesus. Atau nanti kita sebutkan itu firman Allah. Gitu. Nah, jadi itulah isi dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Pokok utamanya adalah Kasih. bukan. Apa pokok utamanya, Bu Francisca? Iman. Iman yang besar di mata Tuhan. Satu Tuhan. Ya. Lalu kasih, rendah hati, percaya firman Allah itu apa itu? Ini kualifikasi dari iman yang besar menurut Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10 gitu. Nah, itulah isi ayat ini. Kalau mau khotbahkan ayat itu kalau mau khotbah dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10 ya tidak bisa pokok lain kecuali iman. Kalau ayat yang ke-10 itu ya akibat dari iman. Ya, jadi jangan jadikan ayat 10 sebagai pokok utama. Karena yang ditekankan Yesus dari ayat ini adalah imannya itu. Gitu. Nah, jadi pengamatan yang ya ini baru di luar saja, ini kan baru observasi toh. Dan tidak ada yang ditafsir di sini loh, ya. Tidak ada yang ditafsir. Tidak ada kata-kata yang susah kan? Haleluya. Oke, sampai di sini ada komentar Pak Victor, Bu Francisca, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Ada komentar? Kaitkan dengan observasi. Haleluya. Clear Pak ini kayaknya tentang iman. Sudah bisa melihat manfaat dari observasi secara benar? Sudah mulai bisa, Pak. Sudah mulai bisa, bagus. Ya.
kita tidak akan beranjak ke pengamatan struktur sebelum kita mantap di sini. Supaya biar pelan majunya, tetapi mantap langkahnya gitu kan. Jangan kita cepat tapi lompat-lompat tidak jelas. Kira-kira dari Lukas 7 sudah clear? Clear, Pak, sangat jelas. Ibu Francisca ini di Jakarta ya tinggal ya? Iya, Pak. Oh, Jakarta mana Ibu? Timur, Pak. Oh, timur. Saya di tahu nih selatan apa barat ya kalau Ciledug itu ya? Ciledug masuk. Tangerang sudah, Tangerang. Iya, Tapi kalau Tangerang. Jakarta kayaknya masuk selatan deh kalau Jakarta. Iya, bisa jadi, Pak. Perbatasan selatan barat juga sih. Iya. Oke, coba kita baca dari 1 Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Mungkin sekarang pertanyaannya jangan terlalu detail-detail lagi ya. Kita sudah kepada poin-poin besar saja dulu, ya. 1 Timotius 6 ayat 11. 11 sampai terakhir dah gitu. Coba semampu kita pada malam ini. Ya. Langsung begini, pertanyaannya, apakah yang diperintahkan oleh, ya kita langsung sepakat Paulus ya? Iya. Ya, apakah yang diperintahkan Paulus kepada Timotius? Langsung aja gitu. Di ayat yang ke-11. Untuk mengejar keadilan. Sebelum itu? Menjauhi semuanya itu. Nah, menjauhi semuanya itu. Semuanya itu menunjuk kepada apa? Ayat sebelumnya, perikop Ayat sebelumnya. Minimal ayat yang ke-10 atau 9 dan 10. Iya. Nah, jauhilah ayat 9 dan 10. Kalau mau ke atas lagi, masih ada di atasnya. Tetapi yang paling bawah ini dulu nih. Oke, menjauhi, pertama adalah menjauhi kejahatan itu. Apa kejahatan itu? Cinta akan uang. Ya. Nah, oke, itu perintah pertama. Lalu apa yang diperintahkan Paulus kepada Timotius? Paulus memerintahkan kejarlah keadilan. Kejarlah keadilan. Sudah berapa perintah nih? 2. Terus apa lagi? Ibadah. Kejarlah, dibaca. Kejarlah ibadah. 3. Lalu kejarlah kesetiaan. Kejarlah kasih. Kejarlah kesabaran. Kejarlah kelembutan. Ya kan? Jadi pendek tetapi sebenarnya panjang. Nah, kemudian perintah selanjutnya apa? Bertandinglah. Nah, bertandinglah bertanding dalam iman. Bertanding dalam pertandingan iman. Nah, pertandingan iman yang macam apa? Yang benar. Benar. Ini menurut saudara yang benar itu imannya atau pertandingannya? Imannya. Iman yang benar. Ya. Benar. Ya. Lalu apa yang diperintahkan lagi di ayat 12? Rebutlah. Rebut hidup yang kekal. Nah, rebutlah hidup yang kekal. Nah, ini dalam nih teologianya nih. Tapi nanti saya uraikan ya. Nah, jadi rebut hidup yang kekal itu.
Nah, mengapa nih? Bisa ditanya nih, mengapa nih? Mengapa engkau dipanggil? Mengapa engkau dipanggil? Yaitu apa? Ya, ke Tanding. 12A itu. Iya. Oke. Nah, ya ini alasannya. Alasannya si, apa namanya ini, Paulus menyuruh itu di ayat yang ke-13. Nah, kemudian muncul lagi di ayat 14. Apa perintah Paulus? Turutilah perintah ini. Ya, Paulus perintah apa memerintahkan itu? Timotius untuk tidak bercacat dan tidak bercela. Tidak bercacat dan tidak bercela. Tidak bercacat, tidak bercelanya di sini dalam hal apa kira-kira? Lakuan. Dalam hal apa? Menuruti perintah. Ya, dalam mentaati perintah. Ya, oke. Nah, ada keterangan waktu. Keterangan waktu di situ apa itu? Hingga Sampai kapan? Hingga. Ya. Jadi harus mentaati perintah ini sampai Tuhan kita hari Tuhan Yesus. Kita. Ya. Nah, ayat yang ke-15 itu penjelasan ke ayat yang ke-15, 14. Lalu ayat 16 juga masih penjelasan ke ayat yang ke-14 itu. Nah, baru muncul 17. Ada perintah lagi. Apa perintah di situ? Peringatkan kepada orang-orang kaya. Ya, menasihati orang-orang kaya di dunia ini. Apa itu perintahnya kepada orang kaya? Jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati. Terus, Jangan berharap pada jangan sesuatu. berharap kepada sesuatu yang tak tertentu seperti kekayaan. Terus, Berharap pada Allah. berharap kepada Allah. Ya. Lalu, apalagi perintahnya ayat 18? Peringatkan mereka berbuat baik. Nah, siapa mereka di situ? Orang kaya. Orang-orang kaya. Peringatkanlah orang-orang kaya itu supaya mereka berbuat baik. Apalagi perintahnya kepada orang-orang kaya itu? Suka memberi. Agar menjadi kaya. Menjadi kaya dalam kebajikan. Tunggu, nih saya muncul pertanyaan nih. Apa bedanya berbuat baik dengan kebajikan? Ini terus terang nih saya jujur bertanya nih. Saya belum gali betul ini. Menurut saudara, apa perbedaan berbuat baik dengan kebajikan? Sebelum kita lompat. baik dan kebajikan. Ya. Nah, di sini mungkin kita ditolong oleh kamus ini kalau mau. Pak Jeffrey ini udah biasa nih, Pak Jeffrey udah lancar nih. Kebajikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, Pak, menurut kamus. Oh, begitu ya. Sesuatu Kalau baik itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan disebut kebajikan. Kebajikan. Atau perbuatan baik. Di sini juga ada bawahnya perbuatan baik. Ya. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam kurung keselamatan, keberuntungan, dan sebagainya. Ya. Jadi artinya di kebajikan di sini lakukanlah sesuatu yang berdampak positif gitu ya. Jangan merancangkan sesuatu yang jahat. Penjabaran itu ya. Nah, kemudian apalagi yang diperintahkan oleh Paulus kepada Timotius untuk menasihati orang kaya? Peringatkanlah mereka agar Suka memberi. Suka memberi. Peringatkanlah mereka agar Suka membagi. Suka membagi. Peringatkanlah mereka agar 19
mengumpulkan harta mengumpulkan harta, untuk dirinya di waktu yang akan datang. investasi masa depan. Ya, saya singkat aja begitu. Oke, kita ini dulu nih. Kita hitung dulu nih. Ada berapa peringatan yang harus disampaikan Timotius kepada orang kaya. Satu, Jangan supaya tinggi hati. rendah Jangan hati. tinggi hati. Kita ganti Ya. positif ya. Negatif Iya. kita jadikan positif supaya rendah Rendah hati. Hati. supaya Mengandalkan Tuhan. berharap pada yang kepada kekal. atau mengandalkan Tuhan. Hal yang kekal kepada Allah. Ya, ya. Kan tadi katakan jangan berharap kepada harta toh, kekayaan, tetapi berharap kepada Allah. dua. Lalu Untuk berbuat baik. agar mereka berbuat baik. 3. 4. Kaya Agar mereka dalam kebajikan. ya kaya dalam Kebajikan. Sudah berapa tuh? Udah 5 ya? 4. Ya. Supaya atau agar mereka suka Juga memberi. 5. Agar mereka Juga membagi. membagi. Nah, ini perlu nanti dijelaskan nih apa beda memberi dan membagi itu. Itu nanti dalam eksposisi itu, ya. Nah, sudah berapa? Udah 6 ya? Udah 6, Pak. Ya. Ayat yang ke-19, peringatkanlah mereka agar Mengumpulkan harta mengumpulkan harta untuk masa depan. masa depan. Nah, itu. Jadi dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 18 saja itu 2 kali dihotbahkan itu. Karena ada 6 poin kan? 6 apa 7 ya? 7 poin. Iya, 6. Kalau sama 19 baru 7. Oh, 19 baru 7 ya? Iya. Oh ya, ya. Oh berarti dari 17 sampai 19. Ya, 17 19 berarti 7 poin. 2 kali dihotbahkan. Khotbah pertama bisa 4 poin, khotbah kedua 3 poin atau dibalik. Khotbah pertama 3 poin, khotbah kedua 4 poin. Begitu. Jadi saudara tidak kekurangan bahan khotbah. Pak Victor ya, poin-poinnya kan bukan dari pikiran kita kan? Ya, semua pikiran dari dalam, termasuk orang kaya itu juga bukan kita tidak pilih ayat ini untuk menghantam orang kaya enggak, karena memang ya dari awal ya kita baca dari atas ke bawah ya Paulus menyinggung orang kaya di situ. Ya. Jadi tidak ada tendensi untuk mengajari orang kaya. Ya. Nah, perintah apa lagi yang disampaikan Paulus kepada Timotius? Pelihara apa yang dipercaya. Pelihara apa yang telah dipercayakan kepadamu. Terus? Hindari omongan yang kosong. Hindari omongan yang kosong. Omongan yang tidak suci. Tidak suci. Hindari pertentangan yang berasal dari yang disebut pengetahuan. Nah, baru alasannya di bawah tuh. Penjelasan kepada pengetahuan tadi itu. Jadi ada berapa yang harus dilakukan oleh Timotius di situ? Satu adalah peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Ini karunia. Karunia apa yang sudah kau dapat. Kemudian hindari omongan. Ya, jaga kata-kata. Kita bikin ringkasnya begitu. Lalu kemudian jauhi pertentangan. 3 tuh, satu khotbah itu. Itu satu khotbah itu. Belum lagi yang dari atas tadi kan, yang dari ayat berapa tadi itu ya? Ayat 11 sampai ayat yang ke-16 ada berapa poin? Itu aja udah di bawah sudah 3 poin. Dari ayat 17 ke bawah 3 khotbah. Dari atas, waduh. Saudara kalau mahir begini aja udah. Dari 7 larangan peringatan yang disuruh pelihara apa nih? Dan tidak ada yang ditafsir ya Pak Victor ya. Tidak ada ditafsir, semuanya jelas bahasanya kok.
Ibu Francisca, apa pesan dan kesan dengan pola ini? Ternyata bisa menemukan hal-hal yang banyak hal dari cara sederhana, Pak. Sederhana caranya, tapi hasilnya tidak sederhana. Maksimal. Hasilnya luar biasa gitu loh. Iya. Makanya kalau saya emosi di dalam mengajar itu bahwa banyak pendeta yang tukang kecap, tukang ngoceh itu. Karena mereka itu nggak berdasar gitu loh. Ya kan? Kalau mereka menggali ayat seperti ini, waduh, khotbahnya berkualitas. Tetapi ini belum digali satu ayat ini secara benar, udah pindah ke sana, pindah kemari, ya kan? Nah itu yang membuat saya emosi di dalam kelas itu, karena memang di lapangan itu saya temukan pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak jelas dari mana dia ambil bahan, gitu. Sumber bahannya itu dari mana dan bagaimana cara untuk mendapatkan bahan itu yang makanya ini disebut sebagai metode. Nah, metode mempelajari Alkitab. Kita melakukan metode observasi. Haleluya. Ini Pak Victor. Halo Pak Victor. Woi Pak Victor, answer Pak. me. Ini Bu Francisca ini dia punya karatnya itu udah lepas ini, udah rontok karatnya itu. Itu tinggal pakai jari senggol aja udah copot itu bautnya ya. Murnya itu. Nah, Pak Victor ini masih agak ini nih, tanpa oli nih. Masih, Iya, tinggal pakai jari doang. Kalau Pak Victor masih begini. betul ya. Kalau Bu Francisca tinggal diginikan aja sudah lepas sudah. Udah lepas dia, orang udah lotok ya. Iya, luar biasa. Aduh. Nah, kalau begini semangat saya mengajar nih kalau begini nih. Tapi kalau ini baru satu baut, Pak. Baru satu baut, Pak. Ya, satu baut itu kan saya juga tidak mengatakan semua baut itu. Satu aja yang karatan itu. Udah pokoknya udah lancar lah. Haleluya. Ya. Jadi senang pernyataan Bu Francisca tadi itu. Metode yang sederhana menghasilkan hasil yang luar biasa. Tetapi tidak semua orang punya metode ini. Tapi metode ini tidak bertentangan dengan eksposisi ya Pak ya? Oh justru ini eksposisi. Eksposisi itu masih lebih dangkal dibandingkan dengan eksegesa. Nah, kalau yang kita eksegesa nanti itu adalah tadi kebajikan dan berbuat baik itu. Nah, itu kita perlu cari bahasa aslinya itu. Apa bedanya itu? Gitu kan? Tetapi umpamanya jangan berharap kepada kekayaan, tidak perlu di eksegesa itu, udah jelas itu. Ya kan? Jangan sombong, jangan tinggi hati. Itu nggak perlu di. Jadi tidak perlu penafsiran apapun, tidak perlu Pak ya? Ya kan sudah jelas. Kecuali yang mirip-mirip tadi itu. Ada dua tadi yang mirip ya. Selain kebajikan dan berbuat baik, apalagi tadi yang saya sebut ya? Kebaikan dan kebajikan. Kebajikan dan kebaikan, apa bedanya? Terus di mana lagi tadi itu yang saya sempat komentari tadi itu ya? Kayaknya ada dua tadi yang saya komentari deh, yang perlu di... Memberi dan membagi, Pak. Ya, memberi dan membagi. Nah, itu perlu di eksegesa tuh, Pak. Karena untuk menjelaskan itu, apa bedanya memberi dan membagi gitu loh. Nah, coba. Nah, untuk itu coba buka versi yang lain. Memberi dan membagi itu ayat berapa ya, Bu itu ya? Di ayat 18, Pak. Oh ya, di ayat 18. Nah, coba baca di versi yang lain. Versi BIMK, mintalah kepada mereka untuk menunjukkan kebaikan, untuk banyak melakukan hal-hal yang baik, murah hati, dan suka memberi, Pak. Oh, lebih panjang ya? Iya. Padahal Lalu di yang sini. FHYH, Bu. Beritahukan supaya mereka mempergunakan uang mereka demi tujuan baik.
Mereka Oh, wajib menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan baik dan dengan senang hati memberi kepada orang yang berkekurangan, selalu bersedia membagikan kepada orang lain apa yang diberikan Allah kepada mereka. oh. Jadi Memberi dan dijelaskan di situ dah. Tinggal nanti ibu, bapak-bapak, ibu meramu bagaimana supaya kalimatnya nyambung. Itu sudah dijelaskan di bagian lain itu. Tidak perlu ke bahasa asli dulu, ya kan? Dari versi-versi bahasa Indonesia aja udah saling melengkapi, saling menjelaskan. Jadi penafsiran bapak ibu sudah tidak bisa diprotes. Karena apa yang kurang jelas di dalam versi terjemahan baru terjelas di dalam bahasa masa kini, Indonesia masa kini, dan apa itu firman Allah yang hidup. Allah yang hidup. Gitu, udah. Gitu. Begitu. Jadi hanya itu Pak Victor yang perlu sedikit-sedikit didalami itu. Kalau yang bagaimana? Ada nggak pertanyaan lagi supaya lebih jelas? Pak Jeffrey gimana Pak Jeffrey? Udah nyantol juga banyak Pak Jeffrey ini. Iya Pak, belajar pelan-pelan Pak. Ya, ada nggak pertanyaan dari sini tadi Pak? Iya, kalau yang tadi pertanyaannya sih enggak sih Pak, enggak ada. Kurang lebih dia seperti eksposisi tapi lebih ini ya, lebih membahas satu-satu. Kemudian kita buat pertanyaan apa dikelompokkan gitu ya Pak ya. Ya. Nah, tadi itu kan kalau saya tidak perlu lagi pertanyaan yang detail-detail siapa, di mana, kapan ya kan? Tapi Iya. langsung kepada apa yang diperintahkan Paulus kepada Timotius ya kan? Itu aja. Jadi dengan itu sudah, karena jelas semuanya kan kalimat-kalimat perintah ya kan? Iya. Semua kalimat perintah. Jadi gampang. Jadi tinggal buat judulnya aja ya Pak itu ya. Nah judulnya itu adalah manusia Allah itu. Engkau manusia Allah. Bagaimana kita harus hidup sebagai manusia Allah? Oke. Ya. Nah, coba ayo kita bikin daftar deh. Masing-masing mencatat di situ karena saya tidak punya ini buat catat gitu. Bagaimana kita harus hidup sebagai manusia Allah? Satu, jauhilah. Kita sebut aja langsung menjauhi kejahatan. Menjauhi Ya kejahatan. kan? Karena ayat 10 kan ada kejahatan di situ kan? Betul nggak Pak Victor? Ada kejahatan di 10 kan? Iya, mencintai uang juga. Ya, jadi menjauhi kejahatan. Tulis ayatnya dalam kurung, ayat 9 dan 10. Ya. Lalu yang kedua, mengejar keadilan. Tulis dalam kurung 11 B. Lalu mengejar ibadah. Tulis dalam kurung 11 B. C. 11 C. 3. Nomor berikutnya. Kejar kesetiaan. 11 apa tuh? D. 11 D. Lalu manusia kepunyaan Allah itu harus mengejar kasih. Kasih. 11, terusin aja itu nomor urutnya itu. Manusia kepunyaan Allah harus mengejar kesabaran. Manusia kepunyaan Allah harus mengejar kelembutan. Nah, di sini mungkin yang perlu dipikirkan juga, apa itu mengejar? Supaya jelas, apa itu mengejar di sini? Berusaha terus-menerus. Berusaha terus-menerus. Gigih. Ya. Manusia kepunyaan Allah harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar.
Benar. Nomor berapa tuh? 8, Pak. 8. Iya. Oh, jadi 8 ya. Nomor berikutnya, manusia kepunyaan Allah harus merebut hidup yang kekal. Oh, ini. Berarti memang. Oh, ini. Ada yang tertinggal catatannya, Pak Jeffrey? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Manusia kepunyaan Allah harus merebut hidup yang kekal. Nah, ini mungkin ini yang perlu nanti ditafsir di Pak Victor. Nih, apa dimaksud merebut di sini? Ya kan? Coba buka versi yang lain lagi, coba. 12 ya. Kata rebutlah di dalam versi yang lain apa? Dipakai apa? Jadi, Kalau di BMK sama, Pak, pakai merebut juga. Kalau di FIYH baru berpegang pada hidup kekal. Jadi nanti artinya gini, 12. jaga pelihara kehidupan kekal yang sudah kau terima itu sampai akhirnya gitu loh. Kita ini sudah diselamatkan. Jadi kita melakukan perbuatan baik bukan untuk selamat, ya kan? Keselamatan itu tidak untuk direbut gitu loh. Keselamatan itu diberikan. Nah, tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan itu kita harus terus-menerus seperti orang yang bertanding itu, mempertahankan. Ini yang nomor 12 ya, Pak? Ayat 12, ya. Kalau yang di PSI ini dia bilang seperti orang yang bertekun melatih diri untuk pertandingan olahraga. Iya. Itulah kamu berjuang keras supaya kamu tetap percaya penuh kepada ajaran benar. Iya, betul. Jadi maksud saya gini, merebut di sini bukan orang yang sedang katakanlah Indonesia bertanding Argentina mau merebut juara dunia, bukan. Tetapi seperti Argentina yang tinggal mempertahankan saja bagaimana supaya juaranya itu jangan lepas gitu loh. Karena juaranya sudah di tangan, begitu. Seperti ini. Nah, penjelasan dari versi yang dibaca Pak Jeffrey tadi itu bagus itu. Versi apa tadi itu Pak Jeff? PSI, Pak. Bahasa sederhana. Oh, bahasa sederhana Indonesia, ya. Iya. Terjemahan sederhana Indonesia. Ya. Jadi artinya sebagai orang yang sudah diselamatkan itu, kita harus selalu menjaga perbuatan-perbuatan kita supaya tidak berbeda dengan perilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan gitu. Ya, itu eksposisi ya, itu eksposisi. Karena dibilang seperti itulah kamu berjuang itu ya, Pak ya. Ya, itu menyebutkan kita udah menang artinya ya. Kita udah menang, kita tinggal hanya merawat saja. Iya. Karena sebagai orang yang sudah diselamatkan itu godaannya besar loh, ya. Iya. Godaannya besar. Nah, manusia kepunyaan Allah harus ayat 13. Nomor berapa nih sekarang nih? 13. Nomor 10, Pak. Nomor 10. Harus di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah yang itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan. Oh, berlanjut ke ayat ini, berlanjut ke ayat yang ke-14. 14. Ya, sebagai manusia kepunyaan Allah harus menuruti perintah. Apa perintah Kristus? Perintah ini yang di atas tadi itu. Nah,
Tetapi di dalam mentaati itu harus satu, tidak bercacat. Murni. Nah, ini juga yang perlu nanti dieksorsis ini, Pak Victor. Ini apa bedanya tidak bercacat dan tidak bercela ini? Nah, itu perlu diperjelas itu. Manusia kepunyaan Allah harus setia. Ya, walaupun kata setia tidak ada, tetapi hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Harus setia melakukan perintah Tuhan sampai Yesus datang kembali. Nah, itu nanti bisa diganti dengan kata apa yang menurut saudara lebih pas gitu. Kudus. Yang kudus yang mana, Pak Jeffrey? Tidak bercacat, tidak bercela. Oh, satu kata itu artinya? Bisa nggak, Pak? Oh, ya, enggak, mesti baca di versi yang lain, Pak. Jangan ini. Itu sudah tidak masalah itu. Artinya nanti tinggal tugas saudara untuk memberi arti yang lebih spesifik. Tidak bercacat, tidak bercela itu. Ya. Ya. Lalu ayat 15, penjelasan ke ayat 16. Ayat 14. Nah, ayat 16 ini, karena titik di ayat 15, muncul kalimat baru di ayat 16, ada pernyataan di sini yang kuat nih. Manusia kepunyaan Allah, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Bagi siapa ini? Bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Tuhan di sini Bapa apa Yesus? Yesus. Yesus. Nah, Tuhan. Berarti manusia kepunyaan Allah itu harus senantiasa mempersembahkan hormat, kuasa kepada Yesus. Memberi kemuliaan kepada Yesus, memuliakan Yesus, meninggikan Yesus, menghormati Yesus. Itu manusia kepunyaan Allah itu. Dia nomor berapa, Kalau dia Pak? mencari hormat untuk dirinya sendiri, berarti bukan manusia milik Allah. Ini yang nomor 15 ya, Pak? Bukan. Ayat 16. Oh, 16. Kalau poin-poin di yang tadi, yang daftar tadi itu saya belum saya nggak catat, jadi sudah nomor berapa, Bu? Dia Udah nomor 12, Pak. Oh, 12 ya, nomor 12 yaitu memberi kemuliaan kepada Yesus. Manusia kepunyaan Allah harus hidup rendah hati. Ayat 17 ya kan? Iya. 17a. Manusia kepunyaan Allah harus 17b apa? Berharap pada Tuhan. Berharap kepada Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Manusia kepunyaan Allah harus 18. Senantiasa berbuat baik. Kebajikan. Baik dan kebajikan. Enggak, satu-satu, Pak. Berbuat baik. Manusia kepunyaan Allah harus senantiasa berbuat baik. Udah nomor berapa tuh? 15 ya? 15, Pak. Ya. Baru manusia kepunyaan Allah harus kaya dalam kebajikan. Manusia kepunyaan Allah harus suka memberi. Dan nomor berapa tuh? 17. Kasih ayat-ayat ya dalam kurung ya, di belakangnya ya. Iya, Pak. Manusia kepunyaan Allah harus suka
membagi 18 berapa tuh? 18D atau 18 ya? 18D. Oh, oh iya. Manusia kepunyaan Allah harus menabung untuk masa depan. Nah, kumpulkan harta masa depan, bukan harta masa kini. Nah, itu ayat 19, sepenuhnya itu nggak dibagi nomor 19 itu. Manusia kepunyaan Allah harus memelihara karunia Tuhan. Apa karunia Tuhan bagi Timotius? Nah, itu nanti yang perlu dilacak itu di dalam Alkitab. Manusia kepunyaan Allah harus jujur. Hindarilah omongan yang kosong. Ya, berkata dengan benar ini. Ya, seorang manusia kepunyaan Allah harus berkata dengan benar. Seorang manusia kepunyaan Allah harus menghindari pertentangan. Yang tidak suci belum, Pak? Tidak suci dengan kosong itu disatukan saja, Pak. Karena kalau itu dua-dua kata-kata itu, kata-kata kosong, kata-kata tidak suci itu jangan dipakai, kan? Tetapi jadilah orang yang kata-katanya kebalikan dari kosong dan tidak suci itu apa? Ya suci, benar. Kata-kata yang memberkati, yang bermakna. Nah, ayat 21 itu penjelasan dari 20 bagian itu. Pengetahuan itu. Filsafat. Berapa poin, Bu Francisca? Tadi sampai ayat 20C, 22, Pak. 22 poin Ibu dapat? Iya. Wah, luar biasa. 22 poin bagi 4, berapa kali khotbah itu? Ya. 6 kali itu, 6 kali khotbah itu Pak Victor itu. 6 kali. 6 kali khotbah udah, jadi 1 kali belajar, 1 kali mempersiapkan khotbah, 6 kali dikhotbah kan enteng kan? Jadi pendeta nggak berat mikirnya karena pemikirannya udah pemikiran Paulus saja yang kita temukan udah. Jadi jangan pusing-pusing mikir mau ngomong apa, mau bicara apa, ya kan? Topiknya apa? Ini udah ada di sini. Topiknya ada. Poin-poinnya ada berapa? Bu Francisca catat 22 poin. Kalau 1 kali khotbah 3 poin, berarti berapa kali khotbah tuh? 22 bagi 3 berapa? 7 kali. Tuh. 7 kali. Kalau di mana khotbah sekarang? Kalau 1 kali khotbah di Surabaya berapa Pak Victor? 9 juta. Kalau 1 kali khotbah 250.000 ya 7 kali 250.000. Tuh. Haleluya. Jadi metode observasi saja kita sudah mendapatkan bahan yang berlimpah-limpah. Dan perhatikan bahwa dari semua poin-poin yang kita daftar tadi itu, tidak satu pun yang bersumber dari bagian lain di dalam Alkitab. Kecuali dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai dengan ayat 21. Ya, karena ayat 11 itu menunjuk kepada ayat sebelumnya, maka akhirnya kita perlebar ke ayat 9 dan 10.
Itu pun tidak jauh-jauh. Ya. Makanya kalau saya dengar khotbah-khotbah itu baik di Morning Blessing atau di mana-mana itu kalau khotbahnya udah pindah sana sini tidak jelas juntrungannya, itu saya sudah malas dengarnya karena sudah pasti di situ pikiran pengkhotbahnya yang dominan daripada nats. Harusnya nats itu yang mendominasi pikiran kita, bukan kita yang mengatur nats itu. Itu baru namanya khotbah yang alkitabiah. Oke. Bu Francisca gimana? Udah semakin longgar ya bautnya ya? Amin, Sudah Pak. semakin enteng tinggal di... Oke. Saya kira untuk malam ini, kalau tidak ada pertanyaan ya kita cukupkan sampai sini kan udah cukup banyak ya. Udah berapa bahan khotbahnya Pak Jeffrey? Di penjara ini udah tidak susah lagi cari bahan khotbah di penjara nih Pak Jeffrey nih. Iya Pak. Lukas tadi satu khotbah Lukas, ya kan? Ya. Terus dari Timotius ini 7 khotbah kata Bu Francisca tuh. Jadi udah 8 khotbah malam ini kita dapat nih. Amin, amin, puji Tuhan. Ya. Tanpa susah-susah harus menafsir ini, nafsir itu, udah ketemu 8 khotbah. Jadi itu Pak Jeffrey setiap, mau khotbah tiap hari udah nggak masalah nih Pak Jeffrey. siap. Tinggal dikembangin ya Pak. Ya, tinggal itu diisi Tambah firman boleh ya Pak. deskripsi, eksposisi, ilustrasi, aplikasi, udah. Tinggal itu doang tuh, bagaimana caranya. Ya. Tinggal ditambah dengan ayat-ayat pendukung. Setiap poin-poinnya itu dicarikan ayat pendukung. Ya. Siap Pak, baik. Siap. Siap. Ya. Bu Francisca ada kalimat penutup? Enggak, Pak. Mantap, Pak. Tapi bagaimana kesan Ibu malam ini? Mantap, mantap, Pak. Pak Victor ada kesan-kesan? Bukan pesan terakhir loh Pak ya, jangan pesan terakhir. Kalau saya lebih menantang observasi, Pak. Observasi, mantap. Lebih menantang. Jadi sampai di tahap ini saja, kalau bapak-bapak sudah mahir berperguruan, saya yakin khotbah bapak-bapak itu sudah tidak disangsikan, tidak bisa ditentang gitu. Bolehlah satu perikop lagi buat minggu depan, Pak. Boleh. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 26. Mungkin pertanyaan detail-detailnya sudah tidak harus lagi ya. Kalau pertanyaan detail itu kan hanya untuk melatih membuat pertanyaan saja. Ini sudah kalau bisa pertanyaan yang global tapi tetap detail kepada poin-poinnya. Ya. Langsung ke topiknya tadi itu ya. Kayak Ya, tadi. kalau bisa ketemu topiknya ya lebih bagus. Ayat berapa? 20? Satu perikop di 2 Timotius 2, kalau tidak salah 20 deh sampai 26 deh. Saya belum. Coba. 2 Timotius 14 Ayat 14, Pak, kalau perikopnya, Pak. Oh, perikopnya 14 ya? Iya, 2 Timotius 2 dari ayat 14 sampai 26. Nasihat dalam menghadapi. Enggak apa-apa, dari ayat 14 sampai 26 berarti 12 ayat ya. Ya, pendek lah. Nanti ditampilkan di grup ya, Pak Victor ya, masukkan di grup supaya Bu Ceria bisa dapat. Ya. Berarti tugasnya sudah bukan 5W lagi ya? 5W 1H itu taruh di pikiran aja Pak. Oh iya ya Pak. Taruh di pikiran.
Tapi nanti kita sudah lebih kepada pertanyaan-pertanyaan inti saja, ya kan? Yang tadi, ya. Kayak yang di Timotius tadi itu. Ya. Karena itu kan sudah lebih mengerucut kepada hasilnya kan, yang bisa disajikan kepada jemaat. Kalau yang awal tadi kan itu kan melatih bertanya saja, melatih melihat apa-apa yang ada di dalam nas itu. Nah, tetapi begitu kita sudah mahir di situ, kita melangkah, kita langsung ke poin-poinnya saja. Oke, Pak Jeffrey, Pak Roni, terima kasih. Kita tutup dalam doa. Minta Pak Victor deh, tutup kita dalam doa. Bapak di surga, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Tuhan, kami masih mau terus belajar untuk lebih mengenal lebih dalam lagi apa yang ingin Tuhan nyatakan lewat setiap firman yang tertulis di dalam Injil kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur Engkau memakai Pak Daniel menjadi saluran berkat bagi kami untuk bisa lebih membuka kebenaran-kebenaran yang ingin Tuhan nyatakan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapak buat rekan-rekan yang masih belum bisa bergabung. Kami percaya di waktu yang masa akan datang akan lebih banyak lagi untuk bisa bersama-sama belajar. Dan kesempatan pada malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih buat semua yang sudah Tuhan bukakan bagi kami pada hari ini. Sebentar kami akan beristirahat. Bapak, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan. Berkati Bapak Daniel dalam segala pelayanan, dan apapun yang beliau lakukan, tambah-tambahkan hikmat surgawi, agar beliau bisa menjadi guru yang terbaik bagi kami, untuk bisa membuka kebenaran dalam firman Tuhan. Sama-sama dengan Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami melalui roh-Mu yang kudus, untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.